Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Gimana, sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Kertasnya mana? Pada di bawah enggak? Bawah ya. Yang enggak bawa enggak dapat snack nanti. Enggak, bercanda. Ya, bercanda. Nanti pertemuan depan harus bawa kertas biar dapat snack. Bukan. Semata-mata supaya tidak lupa ya, untuk mengingatkan kita. Yang mendengarkan saja biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau kebalikannya. Yang menyampaikan kalau ditanya minggu depan belum tentu masih ingat semua, apalagi yang mendengarkan. Kita masuk ke poin yang terakhir. Di hadis yang pertama, hadisul bab ya. Kata Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan adalah wudu yang dilakukan oleh Nabi. Lalu setelah itu Utsman mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu itu bersabda, "Man tawaddaa," siapa yang berwudu, "nahwa wudu'i hada," sebagaimana wuduku ini, thumma qama, lalu dia kemudian berdiri, faraka rak'ataini, untuk menunaikan salat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak mengajak jiwanya untuk berbicara, memikirkan masalah dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan ke masjid, sudah azan, kemudian berwudu, kalau bisa jangan langsung duduk masuk masjid. Sholat dulu 2 rakaat kalau masih ada waktu. Biasanya sekarang kan kalau di masjid-masjid hampir semuanya pakai timer. Ada jam untuk azan, ada waktu untuk iqamah. Kurang lebih misalkan ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Masih lihat, oh 5 menit lagi. Maka sholat tahiyatul masjid plus sholat sunnah wudu. Kalau 5 menit nggak mungkin kayaknya 2 kali dipisah. Tahiyatul masjid sendiri, sholat sunnah wudu sendiri. Maka niat gabung tahiyatul masjid dan niat sunnah wudu, itu dua-duanya dapat. Karena sama-sama 2 rakaat, faraka rak'ataini, sama-sama hukumnya sunnah, maka 2 niat ini digabung dalam satu waktu boleh. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, yang wudunya sempurna lalu dia sholat, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Dari wudu sendiri sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ketika membasuh muka, dosa-dosa dari mata akan keluar. Ketika membasuh tangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh jari jemari kita akan ikut keluar bersama tetesan terakhir air wudu. Demikian pula kaki. Sebelum sholat kita sudah terhapus dosa-dosanya karena wudu itu. Nah, ketika kita menunaikan sholat 2 rakaat sunnah wudu ini, dosa-dosa kecil kita pun akan terhapus. Ini keutamaan yang luar biasa. Artinya bahwa
Para ulama mengistilahkan al-amal al-qalil walakin al-ajrul jalil. Amal yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Bayangkan Pak. Nah, kita lengkapi lagi. Ini wudhu, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ada yang lebih lengkap lagi. Di poin yang ke-14. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kanat alaina riayatul ibil, kami menggembala kambing. Faja'at naubati, lalu tiba waktu malam, petang, udah mulai mau masuk waktu maghrib. Farawahtuha bi'asyiyin, lalu aku istirahatkan unta-unta ini, bukan kambing ini, al-ibil unta. Aku istirahatkan unta-unta ini bi'asyiyin, dengan makan malam, ya, kasih makan rumput atau semacamnya. Maka sholatul isya, sholat isya, karena sholat al-asya itu makan malam, isya sholat isya di waktu isya karena makan malam, al-asya itu isya. Bi'asyiyin, maka dengan makan malam. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Ketika itu, setelah selesai ngasih makan kepada unta-unta, aku melihat Rasulullah berdiri di depan banyak orang. Yuhadditsun nasa, kemudian menyampaikan hadis, sabda kepada orang-orang. Fa'adraktu min qawlihi. Nah, artinya apa? Wong angon wedhus ya si belajar ilmu, Pak. Si ngaji, sahabat ini. Jadi maka luar biasa. Jadi sempatkanlah kita, apapun posisi kita, untuk mengaji, ya, datang ke masjid, mendengarkan channel-channel YouTube yang baik, karena semua ada, ya, di Syekh Google itu semua ada yang baik, ada yang buruk. Pilih channel-channel yang baik. Fa'adraktu min qawlihi, lalu aku mendapati salah satu sabdanya. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim. Jadi catatan Nabi, muslim, dia orang Islam. Bukan ma minan nasi, bukan manusia saja, tapi dia orang Islam. Ya, jadi lebih mengerucut lagi. Nah, semuanya kita muslim, alhamdulillah. Yatawadda, kemudian berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu memperbagus wudunya. Jadi bukan sekedar wudhu. Kemarin sudah kita pelajari, dari yang pertama dimulai dengan bersiwak sampai kemudian selesai membasuh kaki dengan sempurna. Wudhu yang sempurna seperti apa? Kemarin sudah kita bahas secara ringkas. Thumma yaqumu, lalu kemudian dia berdiri, fayusalli raq'ataini, seperti pada hadis yang pertama, hadis Utsman. Lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, hati dan wajahnya dia hadapkan kepada Allah. Illa wajabat lahul jannah, maka orang yang demikian itu wajib untuknya mendapatkan surga. Luar biasa. Pahalanya surga, bukan sekedar pahala kebaikan-kebaikan, 10 derajat diangkat kedudukan dia, 100 derajat diangkat kedudukan dia, bukan. Tapi wajabat lahul jannah, Allah wajibkan untuknya surga. Berwudu tidak lebih dari 5 menit. Lalu dia sempurnakan wudunya ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, di sela-sela jari jemarinya, sikunya ikut diperhatikan sudah terkena air wudu atau belum. Ketika mengusap kepala, bukan hanya sekedar rambut, sebagian kecil rambutnya saja. Ketika mengusap telinganya, bagaimana cara mengusapnya? Semuanya terkena air wudu, sempurna dia, tidak tergesa-gesa. Maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala faqultu, bayangkan. Lalu Uqbah bin Amir yang mengatakan, ma ajwadu hadhihi, betapa indahnya perkataan ini. Inilah antusias para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu yang baru, langsung terkagum dan termotivasi untuk mengamalkan. Itu para sahabat. Ma ajwad hadhihi
Fa idza qailun baina yadayya, ternyata tiba-tiba ada orang yang berbicara di depan saya, baina yadayya, saya. Yaqulu allati qablaha ajwad, lalu dia berkata allati qablaha ajwad. Saya lagi muji mendengarkan, bagus banget ini sabda Nabi, luar biasa pahalanya. Amal yang kecil tapi pahalanya surga. Amal yang tidak lama tapi pahalanya surga. Lalu tiba-tiba orang datang mengatakan yang dikatakan Nabi sebelum ini lebih bagus dari ini. Faida Umar, fanadhartu faida Umar. Lalu aku melihat siapa yang berbicara ini. Ternyata dia adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Kata Uqbah, aku tadi melihat engkau baru datang. Jadi tidak lama dia Uqbah itu merasa bahwa dia datang, kemudian tidak lama kemudian Umar datang. Loh, kok sudah tahu? Dia nggak tahu, mungkin sebelumnya Umar sudah datang dulu. Lalu Umar bin Al-Khattab dia menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sebelum sabda yang didengar oleh Uqbah bin Amir. Ma minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian min ahadin yatawadda, dia berwudu, fayablughu aw fayusbihul wudu. Ini yang disampaikan Nabi. Bukan sekedar yatawadda, tapi ditambahi fayusbihul wudu'a, dia menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya, memperbagus basuhannya, basuhan mukanya, mencuci kakinya, tangannya, mengusap kepalanya. Thumma yaqulu, setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, melainkan akan dibukakan untuk orang tersebut yaitu 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia dipersilahkan untuk masuk memilih dari pintu mana yang dia inginkan. Luar biasa enggak, Pak? Luar biasa. Ya. Sudah hafal belum ini? Syahadat semuanya sudah hafal. Jadi kalau sudah selesai wudu, baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abdullah wa rasuluh, atau di riwayat yang lain disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal semua kan? Orang masih moni. Hafal. Praktekkan. Nanti setelah wudu baca ini. Maka Allah akan kasih mau masuk pintu surga yang mana. Ya kan? Ada 8 pintu surga. 8 pintu surga ini apa saja? Disebutkan bahwa yang 8 pintu surga ini adalah yang pertama, babul iman, pintu iman. Semua kita ada iman. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin kita ke sini. Betul? Apa karena snack? Apa karena kon mengenai? Nek ora mengenai kok kon apa? Gaji dipotong. Bukan hanya ayam yang dipotong, gaji pun dipotong. Karena iman, babul iman. Insya Allah kita semuanya akan masuk surga dari babul iman. Karena ada iman di dalam hati kita. Yang kedua, babus sholat, pintu sholat. Maka tidak boleh diantara kita meninggalkan sholat. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya tidak boleh meninggalkan sholat. Kenapa orang sholat? Yang penting kan aku apik. Orang rasane wong, orang tahu grundeli wong, orang nyolong. Tidak. Al-imanu, iman itu adalah qaulun wa amalun wa tasdiqun, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, ini iman. Maka orang yang sholat itu adalah
bagian menunjukkan kalau dia orang beriman. Maka tidak boleh ditinggalkan sholat itu. Kalau perlu tambah dengan sholat-sholat yang lain. Maka siapa yang dia sholat wajibnya tidak pernah tertinggal, lalu kemudian ditambah dia dengan sholat-sholat yang lain, sholat duha, sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa sholat duha sebelum berangkat ke Sari Gelas, sholat duha. Atau yang sholat duha kayaknya nggak bisa, saya jauh rumahnya, belum syuruk sudah berangkat. Mungkin dia lebih awal lagi, bangun jam 3:30, namanya sholat tahajud. Oh, kalau tahajud aku angel banget aja, apot banget matanya. Padahal mataku loro gitu, tapi apot banget ya. Berat. Lebih awal lagi, sholat apa? Sholat isya toh. Isya gue wajib, Pak. Nah, wajib ya orang perlu ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan ya, harus. Awal lagi. Nah, kata Abu Hurairah, saya kalau takut kalau sholat di akhir malam itu tertinggal, maka saya sholat di awal malam. Setelah sholat isya, sholat witir nggak apa-apa, karena witir penutup daripada sholat malam. Nah, kalau witir nggak bisa gimana? Ya sunnah-sunnah yang lain. Bisa dengan rawatib, salat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Kalau sekarang masih ngontrak, kerjakan yang 12 atau 10 rakaat itu. Minimal nasibnya di dunia ngontrak, tapi di surga rumah dari Allah. Amin ya. Lalu yang ketiga, babus sedekah, pintu sedekah. Ini orang-orang yang diluaskan oleh Allah, diberikan kemudahan, memiliki harta yang lapang, maka perbanyak sedekah. Aku gajinya nang Sari Gelas kurus mana cukup ya. Daripada nggo tuku apa biasanya nang kene? Cilok. Ya sisihkanlah, mungkin seminggu tuku cilok full 7 hari, maka sekarang dikurangin, beli ciloknya 3 hari sekali. Nah, sisanya buat dimasukkan ke kotak amal. Itu akan menjadi naungan di surga dan dia akan masuk ke dalam pintu sedekah. Lalu yang keempat namanya pintu al-kadhiminal ghaidh. Pintu menahan amarah. Bukan tidak punya marah, menahan amarah. Nanti yang belum menikah sekarang masih bisa ya masih bisa ya, baik-baiklah biasanya. Apalagi yang sudah ya tinggal berapa hari menikah ini, dengan pasangannya biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah menikah muncul itu ya. Yang biasanya yang rambutnya uban lebih pengalaman ini. Saya sudah 40 tahun menikah, banyak lika-liku di situ ya. Nah, kalau bisa menahan amarah, bukan tidak punya marah. Manusia pasti punya marah, tapi dia bisa menahan amarah. Kalau di Jakarta itu naik busway, umpet-umpetan jenenge. Bukan ngumpet, maksudnya umpel-umpelan. Sesak, tapi sekarang sudah mendingan ya. Kalau ngantri seperti itu, kakinya keinjak. Tahan. Kalau yang tidak bisa nahan marah, dia akan melontar, ngomong-ngumpat dan semacamnya. Gimana nggak tahu dia dan semacamnya gitu kan. Tapi yang bisa menahan amarah, tahan aja, tahan sambil ngomong. Ya sambil ngomong sambil nahan gigi nggak apa-apa. Oh ini gimana nih? Oh ini kaki saya diinjek nggak apa-apa gitu. Tapi tahan ya, tahan amarah. Maka siapa yang bisa menahan marah terhadap istrinya, anaknya, pada kawannya, yang lainnya yang mungkin dia berbuat salah mungkin karena tidak tahu dan semacamnya, maka dia akan masuk surga dari pintu bab al-kadhiminal ghaidh, bab menahan amarah. Udah berapa tadi? 4. Nulis surah. Kayaknya cerdas-cerdas banget loh kalian Sari Gelas, Pak. Nang kene lho. Aku nggak melu pengajiannya tetap tulis iki. Ngasuk ditakoni bingung. Nulis nang kene. Yang biasa ya. Ngasuk dites gitu nih. Yang kelima, pintu jihad. Nah, kayaknya kalau suruh jihad ya kayaknya belum ya. Sekarang belum waktunya. Nanti kalau ada seruan jihad siap. Siap? Siap. Siap. Jihad cari rezeki. Iya itu jihad juga.
dari rumahnya. Menuntut ilmu juga jihad. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Itu juga jihad. Pintu jihad, lalu pintu taubat. 6. Ya, pintu taubat. Ya banyak-banyaklah kita bertaubat. Di sepertiga malam terakhir setelah selesai salat sunnah di waktu-waktu yang mustajab. Kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Itu Nabi yang dijamin surga, yang dijamin sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sholat malam sampai kakinya bengkak ya. Maksudnya pecah-pecah gitu ya, bukan bengkak kayak beri-beri, bukan, tapi pecah-pecah ya. Jadi karena saking lamanya panas itu Nabi SAW setiap hari dia membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, lebih dari 70 kali. Maka kita lebih layak untuk membaca itu lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu kemudian babus syam. Puasa Ramadan sudah pasti, perbanyak puasa-puasa yang lain. Nah, kasih teman jajannya makan. Gak usah lagi puasa Senin, alhamdulillah, insya Allah dia akan masuk dari babu siam. Puasa apa? Puasa pati geni. Orang nana Islam ya. Puasa pati geni. Agi ngapa sih puasa pati geni? Agi ngincer kayak. Nggak ada dalam Islam puasa pati geni. Ya. Ini yang anak-anak muda. Ya. Jadi nggak ada mantra-mantra pati geni. Kalau mau mendekati perempuan yang dia sukai, ya datang ke rumahnya, tanyain, jangan dipendam dari sini. Nanti kalau sudah mendidih seperti Semeru bisa meleleh, bahaya itu, ya, meledak. Terakhir pintu apa ini? Taubat sudah. Radin, nah, pintu radin, pintu ridho. Yang pertama ketika manusia diuji itu akan bermacam-macam tingkatannya. Yang pertama dia akan menolak, mengingkari, marah dia. Kenapa? Kenapa aku diuji seperti ini? Tidak adil Allah. Tidak boleh seperti itu. Ini orang-orang yang konut, orang-orang yang dia putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang kafir. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan lebih tinggi lagi mengeluh. Ya, mengeluh. Banyak ya, misalkan ada di antara kita ana bae wingi wis lara pinggang, siki gari sakit perut, besok sakit kepala, sering sakit. Ya. Sudah minum obat ini, tetap enggak sembuh-sembuh misalkan. Maka kalau dia mengeluh itu ya masih mendingan daripada dia mengingkari takdir Allah, marah kepada Allah. Itu yang tidak baik. Mengeluh tapi sebaiknya jangan. Terima. Makanya dia harus baca-baca tentang keutamaan orang sakit. Orang sakit bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba maka akan diuji. Di antara menguji hamba adalah dengan sakit. Dengan sakit itu maka dosa-dosa kecil akan terhapus. Maka kita harus bersabar. Nah, naik ke level berikutnya sabar. Sabar. Ada ujian ini sabar, ada ini sabar. Yang paling tinggi itu adalah ridho. Nah, siapa yang ridho dengan takdir Allah, siapa ridho dengan pembagian Allah, maka dia akan masuk surga lewat pintu ridho. Ujarku kayak sekolah ya SD, tapi aku yang duwe mobil ya. Ada yang kayak gini kan? Ada. Aku wis kuliah kok. Masih dari kiki baik. Nah, harus ridho dengan pembagian Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Ya, ada hikmah. Bisa kita selami apa hikmah Allah. Bisa terkait diri sendiri, bisa terkait dengan keluarganya, bisa terkait dengan orang lain, bisa terkait dengan iman dan Islamnya. Allah kasih itu karena sesuai dengan iman Islam Anda. Maka ridholah dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berwudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian sholat 2 rakaat, suruh milih masuk dari pintu ini. Pilih mana yang Anda inginkan. Mau masuk lewat pintu ridho, monggo.
Mau masuk lewat pintu puasa, silahkan. Mau masuk lewat pintu jihad, silahkan. Maka ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dia wudhu dengan sempurna, lalu dia membaca doa, dan dilanjutkan dengan sholat sunnah wudhu. Nah, karena itu, misalkan kita mau puasa kayaknya sering sakit-sakitan. Mau puasa, rabun sudah, mata sudah rabun, rambutnya sudah beruban, kayaknya nggak kuat saya kalau puasa. Saya kalau puasa jomblo ku wis gemeteran, Bu. Nah, kalau seperti ini maka jangan pilih puasa, pilih yang lain. Bab apa? Bab sholat. Puasa ge gemeteran sama maning sholat, aku nggur sholat, aduh. Ya, sholat tahajud suruh setengah jam, nggak kuat. Maka pilih yang lain. Dia harus menjadi ahli ibadah yang lain. Apa misalkan? Menahan amarah. Nah, silakan. Tapi ya nek misalnya batiremu ngebuki ya aja meneng bae gitu. Aja meneng. Ya, jadi sabar yang enggak seperti disesuaikan ya. Lalu kemudian kalau enggak bisa mau sedekah saja, misalkan gaji pas-pasan, maka cari keutamaan yang lain. Nah, ini semuanya enggak mungkin, maka wudhulah yang sempurna, baca doa, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Lalu kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi, poin yang 15, ada tambahan. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, termasuk hamba-hambamu yang bertaubat. Waj'alni, jadikanlah aku minal mutatahhirin, termasuk hamba-hambamu yang mensucikan diri. Artinya apa? Setelah berwudu dengan sempurna, jasmani kita bersih, jasad kita bersih, tapi di situ juga kemudian ada kebersihan jiwa kita. Maka doa itu memberikan makna kepada kita, siapa yang berwudu maka dia sedang membersihkan jasmaninya, dan dia juga ketika membaca doa sedang membersihkan jiwanya, sedang membersihkan hatinya, maka dia layak untuk mendapatkan keutamaan ini. Maka kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Al-Muslim, dia menyebutkan tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Siapakah kita? Kita manusia biasa, Pak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikan bagaimana manusia itu diciptakan. Seperti apa kita diciptakan? Mimma indafiq, dari air yang hina, yang memancar. Itulah kita. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka bagaimana kita bisa kuat? Iman kita kuat, jasmani kita kuat, maka kita harus bersandar kepada yang maha hidup, bersandar kepada maha kuat. Karena itu setiap pagi, setiap sore, jangan lupa membaca zikir pagi, zikir sore. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, yang maha hidup yaitu Allah. Ya Qayyum, yang maha tegak Allah. La takilni ila nafsi, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusan kami, urusan dunia kami, urusan iman kami, urusan akhirat kami, urusan keluarga kami, urusan bisnis kami. Perbaiki ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, semuanya. Kita bersandar kepada Allah yang maha hidup, bersandar kepada Allah yang maha tegak, maka kita akan kuat. Kita akan lemah. Karena itu Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kita harus bersandar kepada Allah dengan doa. Bukan hanya saja kita menjaga fisik kita, tapi kuatkan jasmani kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Di dalam riwayat Imam An-Nasai di dalam kitab Amalul Lailah, amal al-yawm wal lail, amalul yawm wal lailah, amal-amal yang dikerjakan pada siang dan malam hari, itu disebutkan ada tambahannya, yaitu membaca subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis persis. Ya. Semuanya hafal kan? Doa kafaratul majlis? Hafal? Kalau kita selesai ngaji kan keras bunyinya. Ya. Saya perhatikan berarti hafal semua. Hafal kan Pak? Hafal. Apa cuma ikut belakang-belakangnya saja? Jadi kalau bisa sempurnakan doa ini. Kata Imam Nawawi disunnahkan untuk orang yang berwudu membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka siapa yang membaca, mengamalkan doa ini setelah wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan Allah pilihkan untuknya masuk surga lewat pintu mana yang dia kehendaki. Seperti halnya perempuan, ibu-ibu ini. Ya. Ibu-ibu itu punya keutamaan. Loh, laki-laki punya keutamaan ini. Untuk perempuan bagaimana? Kata Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha. Simple, kata Nabi, cuma 3. Tentunya ini sudah ada iman di dalamnya. Siapa yang dia sholat 5 waktu dengan tepat. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Seorang istri yang dia sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Wa shamat saharaha. Dia tidak pernah tertinggal dari puasa Ramadan. Wa ata'at zaujaha. Dan dia taat kepada suaminya, bukan suami taat kepada istri. Ada enggak suami takut istri di sini? Ada. Tapi kata Nabi, istri yang taat pada suami. Nah, siapa yang istri taat pada suaminya, dia bisa menahan amarahnya, maka luar biasa kata Nabi, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ada 8 pintu surga tadi. Ini seorang perempuan, kalau dia sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suaminya, ditambah dia suka wudhu, kemudian setelah wudhu berdoa, setelah wudhu berdoa, sholat 2 rakaat, maka luar biasa keutamaan perempuan ini ada 2. Kalau laki-laki 1, wudhu saja. Ya. Tidak boleh dibalik. Idza shalla ar-rajulu khamsahu wa shama syahrahu lalu wa ata'at zaujatahu. Nah, bukan itu ya. Jadi suami bukan kepada istri, tapi istri taat kepada suaminya. Maka kalau ada ibu-ibu di sini ya, kalau ada suami minta misalkan ma buatin kopi dong gitu. Ya udah langsung ambil bikinkan kopi. Hah? Oh, kisi ngomong pengalaman berarti. Apa matanya bapak orang delong? Wong aku lagi gawe adonan menduan ujug dewek lah ngono. Nah, ini hati-hati nih. Kalau pengen masuk surga, ata'at zaujaha. Lagi ngapain langsung? Ya. Manggilnya apa? Manggilnya? Hah? Sayang, yang. Manggilnya yang. Sung bener. Engkau bapaknya balik. Bener kowe ora tau ngomong yang loh. Kian wana pakai yang artinya apa? Oh yang. Yang bapak sing wis beruban ini. Ini perempuan, laki-laki pun bisa mengambil keutamaan itu dari berwudu. Karena itu masalah wudu sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Ya. Nanti kalau kita memohon kepada Allah, kita semuanya masuk surga. Enggak mampir dulu ke neraka, langsung masuk surga. Ya, jangan ada orang popolah mlebu surga mampir di situ orang apa enggak boleh. Kita minta kepada Allah, idza sa'alta Allah fas'al al-firdausa. Jika engkau meminta jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Jangan ada mampir di situ apa-apa. Enggak boleh. Karena apa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau masuk Islam, tapi dia membela dakwah Nabi karena merasa dia adalah keponakan saya yang harus dibela karena nasabnya, tapi dia tidak mau beriman, itu dipakaikan sendal dari api neraka mendidih otaknya. Itu adalah azab neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan. Pakai sendal dari api. Untuk bukan gaya-gaya angka sendalku dari konggeni. Bukan. Ini azab api neraka. Mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan kata Rasulullah SAW. Nanti kalau di akhirat saya ditanya, Said, kue tulis manggone dok sari gelas. Iya. Ditanya malaikat seperti itu. Kok anak karyawan sari gelas wuduna salah-salan? Kue kepriwe? Maka saya bisa menjawab di hadapan Allah. Aku sudah sampaikan ayat-ayatmu wahai Allah. Aku sudah sampaikan hadis-hadis Rasulullah. Aku sudah jelaskan wudhu yang sempurna. Aku sudah sampaikan keutamaan-keutamaannya. Kalau sejak hari ini masih ada karyawan sari gelas yang wudhunya asal kayak kinceng cewek, maka ana bariun minhum. Aka ya angkat tangan ya. Ustadz kok meden-medeni. Memang manusia harus dikasih, ada kalanya ya dikasih kabar gembira, ada kalanya dikasih ya ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin." Aku utus para rasul itu adalah mubasysyirin, untuk memberikan kabar gembira surga. Kabar gembira orang yang bersedekah, kabar gembira orang yang suka salat, kabar gembira orang yang wudu, kabar gembira orang yang wudunya baik. Wa mundhirin, memberi peringatan siapa yang tidak mau wudu, siapa yang tidak mau salat, siapa yang salatnya ngenteni duhur, ngenteni arep adzan, arep asar salat di situ. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, li alla yakunna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya nanti ketika menghadap Allah tidak ada hujah argumentasi. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang ngasih tahu aku tentang sholat yang bagus. Tidak ada orang yang memberi aku tahu tentang ibadah yang bagus, tentang tauhid, tentang ibadah kepada Engkau. Nabi sudah diutus, Rasul sudah diutus, kitab sudah diturunkan, maka tidak ada alasan lagi nanti bagi manusia di hadapan Allah bahwa dia tidak tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Jadi sudah saya sampaikan, nanti nekana sing deleng batire udune salah-salah namanya ngomben berarti ya. Ustaz ora tanggung jawab loh ya. Aku juga ora tanggung jawab. Jadi sekarang silahkan jenengan mengkoreksi diri sendiri ya. Mengkoreksi diri sendiri. Jangan mentang-mentang langkah Ustaz iki lah langkah batire iki lah wudunya asal-asalan. Enggak, ya, sudah disampaikan ya. Tapi karena iman kita kemarin, karena keutamaan wudu, diangkatnya derajat, dihapusnya dosa-dosa, kemudian masuk ke dalam surga dan semacamnya, termotivasi karena iman saya mengerjakan wudu yang sempurna karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya istiqamah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.